怎么可能眼睁睁？绝不可！其中，哪一重体是专门修炼5倍、10倍、12倍？准确的来说，姐，可是他能够明白，受死！天上地下，当然。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Supreme God Emperor episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-444. Bagi yang mau bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Tapi sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Tepatnya pada episode 443. Kemarin pertarungan sengit telah dimulai antara Suantian dan juga Kusing, yang mana bisa dikatakan kalau untuk saat ini pertarungan di antara mereka saling berimbang satu sama lain. Untuk Muyun bersama dan para gadisnya akan melihat pertarungan itu dari dekat. Selain itu, Hiku akan selalu berada di sisi Muyun untuk bisa melindunginya. Muyun menanyakan pendapat Hiku mengenai pertarungan ini. Bagi Hiku, Suantian mungkin lebih unggul, tapi bukan berarti Kusing akan kalah. Selain itu, Hiku juga merasa kalau Suantian ini mengingatkan dirinya kepada Mulang, murid yang dulu pernah dilajari langsung oleh Raja Peri Muyun. Mendengar hal tersebut membuat Muyun seketika saja teringat akan kenangan masa lalunya. Dulu Muyun telah menyelamatkan Mulang dan juga memberikan pengajaran kepadanya. Akan tetapi hati iblis yang ada pada diri Mulang terus menggerogotinya, hingga padirnya dia pun berpisah dengan Muyun. Dan ketika Raja Peri Muyun naik ke alam atas dan juga Sushio mati, muncullah sosok dari Suantian. Nah, sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Pertarungan masihlah terus berlangsung antara Suantian dan juga Kusing. Di sini Hiku memberitahu kalau sebenarnya Sushio telah menemukan beberapa petunjuk mengenai siapa sosok Suantian sebenarnya. Namun dia masihlah belum sempat melakukan penyelidikan karena telah terlebih dahulu dihabisi oleh orang-orang Gunung Suankong. Rumor mengenai Suantian adalah Mulang masihlah belum dipastikan karena Gunung Suankong sudah ada sejak dulu. Tapi Muyun ingat kalau Suantian adalah anak yang ditelantarkan oleh keluarga Suan, karena dulu semua meridiannya telah terputus sejak kecil. Jadi tidak mungkin Suantian adalah Mulang. Tapi jika dia memang adalah Mulang, bagaimana bisa muridnya itu menghabisi Sushio, yang adalah teman dekat dari Muyun. Jadi pelaku yang menghabisi Sushio bukanlah Gunung Suankong, melainkan Mulang. Hiku meminta tuannya untuk tidak memikirkan hal tersebut, karena semua ini masihlah asumsi saja. Kembali ke dalam pertarungan, yang mana Kusing dan Suantian lagi-lagi mempertontonkan pertarungan yang berimbang. Melihat apa yang terjadi kepada tuan mereka, membuat para tetua Gunung Suankong sungguh tidak menduga kalau Suantian bukanlah tandingan dari Kusing. Bagi Suantian, teknik lautan kepahitan memang sangatlah mengerikan. Kusing membenarkan hal tersebut karena Master Sushio merupakan sosok yang bisa dikatakan seimbang dengan Raja Peri Muyun. Kutianju yang diciptakannya secara alami sangatlah kuat dari beberapa teknik peri. Sayang sekali serangan Kusing tadi tidaklah begitu dalam. Jadi kedepannya dia akan memastikan kematiannya. Suantian merasa begitu tertarik dengan apa yang dia katakan. Hanya saja Kusing seharusnya tidak terlalu membanggakan teknik lautan kepahitannya. Selain itu, Sushio juga tidaklah layak untuk disandingkan dengan sosok besar seperti Yang Mulia Muyun, sebab mereka memiliki perbedaan kekuatan yang begitu besar. Hanya saja Yang Mulia Muyun terlalu sombong, sampai-sampai berani melanggar hukum yang ada demi bisa menjadi yang terkuat. Namun siapa yang menduga hasilnya malah buruk kepadanya. Sebab Muyun itu malah meninggoy di gerbang pedang surgawi 33 yang telah bergabung dengan begitu banyak kekuatan dunia hanya untuk menumbangkan kesombongan Muyun saja.
Kusing penasaran apa yang sebenarnya ingin dikatakan oleh Suantian. Suantian mengingatkan kalau dia telah mengetahui teknik rahasia Dewa Perang yang mulia Muyun, dan juga lautan kepahitan dari Kaisar Xu Xiao, yang mana semua itu tidaklah begitu kuat. Muyun seketika saja merasakan sakit di kepalanya ketika mendengar teknik rahasia Dewa Perang, sebab semua itu ingin dia teruskan kepada Mulang. Kita lalu dibawa kembali ke ingatan masa lalu dari Muyun, yang mana yang meminta Mulang untuk mempelajari teknik Dewa Perang miliknya. Selain itu, terdapat larangan yang telah Muyun ciptakan, yang mana teknik tersebut tidak akan dapat diteruskan kepada orang lain, tapi tentu Mulang bisa melepaskan larangan tersebut. Namun Muyun mengingatkan kalau teknik ini sangatlah hebat, jadi hanya dia dan juga Mulang saja yang tahu. Jikapun suatu hari nanti Muyun mengubah penampilannya, maka Mulang juga bisa melakukannya Sekali lagi dia mengingatkan kalau hanya mereka berdua saja yang mengetahui teknik Dewa Perang ini. Jikapun kedepannya Muyun meninggoy, dia meminta Mulang untuk tidak membiarkan siapapun bisa menguasai teknik tersebut, karena ini secara khusus ingin Muyun berikan kepada Mulang seorang. 天上地下，当然也别想有人套出这门武技，你变了模样。这天上地下。 Muyun pun kembali ke masa sekarang. Kuxing tahu betul kalau teknik Dewa Perang jauh lebih menakutkan daripada teknik lautan kepahitan. Tapi teknik itu hanya diketahui oleh Yang Mulia Muyun dan muridnya yang bernama Mulang saja. Jadi tidak ada satupun orang yang mengetahui teknik tersebut. Tanpa banyak bicara, Suantian pun mulai menunjukkan teknik Dewa Perang yang telah diciptakan oleh Muyun. Seketika saja ledakan kekuatan pun muncul dan diikuti juga dengan semangat juang yang kuat. Kusing merasa ini adalah teknik Dewa Perang, sebab Yang Mulia Muyun menggunakan teknik tersebut demi mengumpulkan spirit dalam jumlah yang banyak, dan akan menyatukannya ke dalam tubuh mereka. Seni Dewa Perang didedikasikan untuk menumbuhkan semangat juang tersebut. Rumor mengatakan kalau seni Dewa Perang pernah dibagi menjadi 7 tingkatan, sesuai dengan tingkat 7 kehidupan dan kematian. Setiap tingkat pertama, seorang kultivator akan dapat melipat gandakan kekuatannya dengan semangat juang yang mampu diserap. Setidaknya kekuatan pemakainya akan meningkat sampai 50 kali lipat. Dan semangat juang yang telah memadat akan terbentuk sebuah serangan yang mungkin sebanding dengan energi yang sebenarnya. Atau lebih tepatnya, semangat juang ini akan jauh lebih kuat dari esensi sejati seorang kultivator. Kusing tidak habis pikir bagaimana bisa sosok Suantian mengetahui teknik rahasia Dewa Perang milik Yang Mulia Muyun. 记住，那一重体是专门修炼1倍、10倍、12倍，准确的来说，可是你怎么？ Suantian memberitahu kalau Yang Mulia Muyun terlalu sombong dalam menciptakan teknik tersebut, sampai-sampai tidak tahu apa yang terjadi kepada muridnya. Yang mana ini membuatnya lumpuh, bahkan Suantian harus mengubah penampilannya. Tidak hanya itu, dia juga harus menjalani kehidupan ribuan tahun dengan menyembunyikan penampilan aslinya. Dengan semua pengakuan Suantian membuat Muyun semakin yakin kalau sosok di hadapannya adalah Mulang, muridnya sendiri. Tapi untuk saat ini kita sebut saja Suantian. Dia begitu kesal kepada Yang Mulia Muyun karena tidak pernah merasakan penderitaan yang muridnya alami selama mempelajari teknik Dewa Perang. Dadakan kekuatan yang dihasilkan oleh Suantian pun telah menghentikan seluruh pertarungan dan kini perhatian tertuju kepadanya. Suantian akan mengakhiri pertarungan ini dengan teknik Dewa Perang ciptaan gurunya. Namun sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Sepertinya Muyun sedang berbicara dengan Suantian atau Mulang. Dia meminta untuk mengingat kejadian ketika menahan arus balik di kolam dingin 1000 kaki untuk bisa menguasai niat pedang. Siapakah yang telah menghangatkan kolam itu agar Mulang tidak masuk angin? Muyun terus meminta Mulang untuk mengingat siapa yang telah menghabiskan ribuan tahun hanya untuk membantunya berkultivasi. Bahkan Muyun sendiri yang telah menyembuhkan kaki dan memperkuat meridian Mulang. Namun Muyun tidaklah menduga kalau muridnya itu malah mengambil jalan yang salah.
你的千尺还 Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.